Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas soal ini. Jadi kita punya bentuk setengah lingkaran, di dalamnya ada setengah lingkaran lagi yang kongruen ya, kongruen sama besar. Kita tahu sama besar karena diketahui panjangnya semuanya sama, yaitu ini ke sini satu, ini ke sini satu, ini ke sini satu, dan ini ke sini juga satu. Maka luas yang di akhirnya sama dengan berapa? Oke, kita bisa misalkan kita punya titik baru gitu ya. Let's say ini titik C, kemudian ini titik D, maka kita bisa hubungkan gitu ya. Tarik garis dari O ke C dan ke D. Gitu ya, untuk mendapatkan garis jari-jari lagi. Aduh. Oke, kurang lebih seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini. Ya, anggaplah itu sama gitu ya. Maka di sini luas yang diakhir itu idenya sebenarnya sama dengan berarti luas yang besar dikurangi ini misalkan lingkaran 1 kita sebut sebagai lingkaran 1 dan ini lingkaran 2 berarti lingkaran 1 lingkaran 2 terus kita punya daerah ketiga yaitu yang ini tambah dikurangi lagi luas yang ketiga. Nah, PR-nya itu hanya mencari luas ketiganya saja, gitu ya. Luas 3 itu kayak apa? Jadi luas 3 itu sebenarnya adalah juring. Jadi kita bisa anggap kayak punya juring. Tapi kemudian ada bagian-bagian yang seperti ini. Nah, bagian yang ini tuh tidak dihitung, gitu ya. Jadi bagian yang di kiri kanannya adalah tembereng sebetulnya. Maka luas 3 itu adalah luas juring dikurang luas tembereng. Maka kemudian pertanyaannya gimana cara mencari luas juringnya? Maka kita bisa melihat ini panjangnya 1, ini panjangnya 1. Kalau kita tarik juga ke sini, kita tarik ke sini, gitu ya. Ini 1, ini sama panjang, ini sama panjang. Maka kita bisa dapatkan bahwa nanti segitiga COD itu ternyata kongruen dengan segitiga PCO dan segitiga ODQ ya. ODQ kita bisa lihat seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita tarik garis gitu ya, kita tarik garis, misalkan ini dan ini. Nah, garisnya itu nanti akan membentuk sudut yang sama gitu. Sudut ini dengan sudut ini sama, begitu pula di sini sudut ini dan sudut ini sama. Sini juga pasti sama, sehingga sudutnya pasti sama gitu ya. Kita punya dua sisi dan satu sudut yang sama, sehingga dia pasti kongruen gitu. Jadi luas juringnya, luas temberengnya sekarang kita hitung. Luas temberengnya itu adalah sama dengan luas juring dikurang luas segitiga.
Oh ya, by the way, ini harusnya 2 kali luas tembereng karena ada 2 tembereng di sini, gitu ya. Luas juring kurang luas segitiga, maka luas juringnya bisa kita hitung. Luas juringnya sudutnya pasti segitiganya sama sisi gitu ya, karena dia kongruen. Ketiganya sama sisi. Maka luas segitiganya sama dengan setengah kali 1 kali 1 kali sin 60, yaitu setengah dikali setengah akar 3, atau seperempat akar 3. Ini dari setengah AB sin C ya. Luas segitiga itu adalah setengah AB sin C. Kemudian kita sudah dapat luas segitiganya, luas juringnya, karena luas juring berarti sudutnya itu 60 derajat. Berarti 60 per 3, 60 dikali PR kuadrat, 1/6 pi kali 1 kuadrat, berarti pi per 6. Maka luas 3-nya itu sama dengan luas juring pi per 6 dikurang 2 kali luas juring pi per 6 dikurang luas segitiga 1/4 akar 3. Berarti kita punya pi per 6 kurang 2 pi per 6 tambah 2 kali 1/4 akar 3, coret, maka dapat akar 3 per 2 kurang pi per 6. Ini dapat luas 3. Sehingga kita bisa cari luas yang diarsir adalah luas lingkaran besar dikurang 2 kali luas lingkaran kecil dikurang lagi dengan luas 3. Yaitu luas yang besar jari-jarinya adalah 2, karena ujung ke ujungnya 4, pi kali 2 kuadrat, 2 kali setengah kali pi 1 kuadrat, setengah karena dia setengah lingkaran. Kemudian L3-nya adalah akar 3 per 2 kurang pi per 6. Berarti ini jadi 2 pi dikurang pi dikurang akar 3 per 2 tambah pi per 6. Sama dengan pi tambah pi per 6 itu 7 pi per 6 dikurang akar 3 per 2. Ya, kurang lebih begitu luas. Oke, jadi idenya adalah luas lingkaran besar dikurangi luas lingkaran kecil, tapi kalau kita hanya mengurangi dengan luas lingkaran kecil, daerah yang di sini masih kehitung. Sehingga untuk membuang daerahnya yang sedikit tadi, itu adalah luas 3. Luas 3 itu didapat dari luas juring ini, dikurangi 2 kali luas tembereng, di mana sudut juringnya adalah 60, karena kita akan membentuk segitiga yang kongruen seluruhnya. Begitu. Oke. Demikian, semoga bermanfaat.